PT Smelting adalah pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga pertama dan satu-satunya di Indonesia. Berdiri sejak 1998, pabrik yang terletak di Gresik, Jawa Timur ini mampu menghasilkan hingga 1,1 juta ton konsentrat tembaga. Untuk meleburkan 1 juta ton konsentrat tembaga memerlukan 150.000 ton pasir silika, 20.000 ton batu gamping, dan 21.000 ton batu bara. Proses ini membentuk konsentrat menjadi lempengan anoda tembaga berbentuk segi empat seberat 400 kg dengan tingkat kemurnian 99,4%. Dari anoda tembaga ini kemudian dibawa ke pabrik pemurnian untuk diproses dengan proses elektrolisa, menaikkan grade dari 99,4 menjadi 99,99%. At work in Europe's largest open-pit copper mine located in northern Sweden. Oversized excavators load them up. The mine is hundreds of meters deep, and the rock ends up in the world's largest stone mills, which extract copper to supply Europe's high-tech industries. But can it be done in an environmentally friendly way? 195F, here in Europe's largest copper mine run by the company Boliden. Doing fine. The truck transports 600 tons of rock per trip, and braking times are long. Waiting to be loaded. Now the world's largest excavator vehicle gets into position, the P&H Excavator 4100 C10. One load carries 60 to 80 tons of rock. It has 2 motors and can even be operated electrically. Massive explosions are a commonplace. Conveyor belts stretch for miles, transporting the copper-rich rock to the stone mill. It's also the world's largest of its kind. They use the same amount of energy as some cities. It makes me feel very small. The rock is put in water basins, where it is chemically processed to separate the copper from other substances. In the end, you're left with this concentrated copper mixture. Other factory, copper is separated from the mixture and melted down. Apart from small amounts of silver and gold, more than 99% of the production consists of copper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Stabita Zulfa, akhiran NIM 063 dari kelas 3B Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan topik Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Di video kali ini, saya akan membandingkan penerapan K3 di 2 perusahaan industri berat, yaitu PT Smelting Gresik dari Indonesia dan Kiruna Mine yang dikelola oleh LKAB dari Swedia. Kenapa 2 perusahaan ini yang saya pilih? Karena keduanya sama-sama bergerak di sektor dengan risiko kerja tinggi, tetapi berada di negara dengan sistem manajemen SDM dan budaya kerja yang berbeda. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana K3 diterapkan dari sudut pandang MSDM. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan awal. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah posisi K3 dalam MSDM. K3 bukan hanya soal alat pelindung diri atau aturan keselamatan. Dalam konteks MSDM, K3 berkaitan langsung dengan bagaimana perusahaan melindungi, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja. Di industri berat, kegagalan dalam penerapan K3 bisa berdampak besar, bukan hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, kalau kita fokus ke perusahaan pertama, yaitu PT Smelting Gresik. Perusahaan ini bergerak di bidang pengelolaan dan pemurnian tembaga dengan tingkat risiko kerja yang cukup tinggi. Risiko tersebut antara lain paparan panas ekstrim, bahan kimia, debut industri, dan penggunaan mesin berat. PT Smelting Gresik sebenarnya sudah memiliki kebijakan K3, seperti penggunaan alat pelindung diri, pelatihan keselamatan kerja, serta prosedur kerja standar.
Namun, tantangan utamanya ada pada konsistensi penerapan di lapangan. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika target produksi tinggi, penerapan K3 bisa berbenturan dengan tekanan pekerjaan. Selain itu, perbedaan latar belakang pekerja tetap dan pekerja kontrak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan keselamatan. Sementara itu, kalau kita bandingkan dengan Kiruna Mine di Swedia, perusahaan ini dikenal sebagai salah satu tambang bawah tanah terbesar di dunia, dengan kondisi kerja yang juga berisiko tinggi. Namun, yang menarik dari Kiruna Mine adalah keselamatan kerja sudah menjadi budaya, bukan sekadar aturan. Pekerja memiliki kesadaran tinggi terhadap risiko. Bahkan mereka diberi hak penuh untuk menghentikan pekerjaan apabila kondisi dianggap tidak aman tanpa takut terkena sanksi. Di sini terlihat bahwa keselamatan bukan hanya tanggung jawab manajemen, tetapi tanggung jawab bersama seluruh karyawan. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang MSDM nih, perbedaan kedua perusahaan ini semakin jelas. Di Kiruna Mine, aspek K3 sudah terintegrasi sejak proses rekrutmen, pelatihan, hingga penilaian kinerja. Keselamatan kerja menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi karyawan maupun pimpinan. Sebaliknya, di PT Smelting Gresik, K3 masih cenderung diposisikan sebagai kewajiban prosedural. Artinya, aturan sudah ada, tetapi belum sepenuhnya dijadikan sebagai bagian utama dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia. Dari sini kita bisa melihat bahwa keberhasilan K3 sangat dipengaruhi oleh bagaimana MSDM dijalankan. Poin penting berikutnya adalah budaya keselamatan dan perilaku pekerja. Di Kiruna Mine, pekerja tidak ragu untuk melaporkan potensi bahaya. Lingkungan kerja mendorong komunikasi terbuka dan saling mengingatkan demi keselamatan bersama. Sementara di PT Smelting Gresik, budaya keselamatan masih sering berbenturan dengan pola pikir mengejar target produksi. Dalam kondisi seperti ini, prosedur keselamatan kadang dianggap penghambat pekerjaan. Padahal, justru disitulah risiko kecelakaan kerja meningkat. Selanjutnya, kalau kita bahas dari sisi manajemen risiko dan kesehatan kerja, Kiruna Mine menerapkan pendekatan yang sangat preventif. Pekerja dilibatkan langsung dalam proses identifikasi risiko dan perusahaan memanfaatkan teknologi serta otomatis untuk mengurangi risiko kerja manusia. PT Smelting Gresik juga telah memiliki program manajemen risiko dan kesehatan kerja. Namun, masih perlu penguatan, terutama dalam memanfaatkan teknologi dan pendekatan pencegahan jangka panjang. Dari sisi regulasi dan kepemimpinan, Swedia memiliki sistem pengawasan K3 yang ketat dan konsisten. Selain itu, pimpinan di Kiruna Mine terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait keselamatan kerja. Di Indonesia, termasuk di PT Smelting Gresik, penerapan K3 masih sering dipahami sebagai kewajiban administratif. Disinilah peran kepemimpinan menjadi sangat penting untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama, bukan sekedar formalitas. Sebagai penutup, dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja tidak dapat dipisahkan dari manajemen sumber daya manusia. Kiruna Mine menunjukkan bahwa ketika K3 dijadikan budaya dan terintegrasi dalam sistem MSDM, maka dampaknya tidak hanya pada keselamatan pekerja, tetapi juga pada produktivitas dan keberlanjutan perusahaan. Sementara itu, PT Smelting Gresik memiliki potensi besar untuk memperkuat penerapan K3 dengan meningkatkan budaya keselamatan, konsistensi kebijakan, serta peran kepemimpinan dalam sistem MSDM. Dengan demikian, K3 bukan hanya kewajiban perusahaan, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan dan tenaga kerja. Baik,
Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.